Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bagi para wisudawan yang hari ini lulus. Walau situasi tahun ini agak sedikit berbeda, saya harap teman-teman bisa tetap berbahagia dengan keluarga dan para kerabat terdekat hari ini. Saya juga berterima kasih kepada Pak Ketua atas undangan hari ini. Saya sangat bangga berada di sini hari ini sebagai orang Minang asli dari kedua orang tua saya. Tapi mohon maaf kurang praktek kalau bicara bahasa Minang. Meskipun saya ngerti sedikit-sedikit, jadi saya pakai bahasa Indonesia aja buat kali ini. Perkenalkan, nama saya Dari Gusman. Saya adalah bagian dari Google Asia Pacific sebagai program manager berbasis di headquarter di region ini, yakni di Singapura. Saya membawahi 14 negara, termasuk Indonesia, Jepang, China, dan India. Dengan tema Spirit for Young Generations, saya akan sedikit berbagi pengalaman saya bertransisi dari kuliah ke dunia profesional, sekaligus memberikan berbagai pembelajaran yang saya harap bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mulai dari waktu saya kuliah di Amerika karena lumayan relevan dengan hari ini para wisudawan dan wisudawati. Waktu itu saya kuliah di Amerika dari tahun 2009. Sistem di Amerika itu namanya liberal arts, berbeda dengan di Indonesia, di mana kita itu tidak memilih jurusan saat kita masuk kuliah. Jadi awal tahun pertama dan kedua, kita diwajibkan untuk mengambil berbagai macam mata pelajaran, dari matematika, sampai musik, dan ilmu sosial. Hanya di tahun ketiga atau setelahnya, kita memilih jurusan yang kita ingin pelajari dan mendapat sarjana di bidang itu. Jadi sebagai salah satu mahasiswa dalam sistem tersebut, saya mencoba berbagai macam pelajaran, dan kebetulan karena dari keluarga saya, mayoritas dari keluarga saya itu lulusan ekonomi, termasuk ayah saya sendiri, saya masuk kuliah itu berpikir bahwa saya pasti akan menjadi sarjana ekonomi. Dengan itu saya mencoba untuk mengambil beberapa kelas di mata pelajaran ekonomi. Saya pikir saya akan enjoy, namun setelah mencoba, rasanya ada yang kurang gitu. Saya lebih suka menulis, lebih suka riset kualitatif, lebih suka bicara dengan orang dibanding kebetulan di kuliah di universitas saya, di mana ekonomi itu lebih banyak dari secara numbers, dari secara numerik. Kalau kata zaman sekarang itu namanya it doesn't feel right. Setelah itu saya mencoba explore pelajaran lain. Waktu itu saya coba berbagai pelajaran seperti politik dan berbagai macam pelajaran ilmu sosial lainnya. Akhirnya saya ikut kelas sosiologi. Dan dalam kelas tersebut saya benar-benar menikmatinya. Sangat berbeda dengan pengalaman saya di kelas ekonomi tersebut. Fokus pelajaran tersebut adalah mengenai manusia, masyarakat, budaya, dan organisasi. Di mana saya belajar sangat banyak mengenai hal-hal yang saya sangat minati, seperti riset kualitatif, menulis, analisa yang berhubung dengan topik-topik tersebut. Dalam kurun waktu yang pendek, akhirnya saya memantapkan pilihan untuk memilih sosiologi sebagai jurusan saya. Dan seperti yang saya udah antisipasi, banyak yang bertanya, kok udah jauh-jauh kuliah ke Amerika, tapi belajarnya sosiologi? Konotasi di Indonesia, bukan di semuanya, tapi di banyak kalangan, kebetulan seperti itu. Namun, saya sangat percaya bahwa dalam melakukan sesuatu pilihan, apalagi pilihan pivotal seperti fokus dalam pembelajaran itu harus mantap, dan mantap itu harus sepenuh hati. If your heart's not in it, sangat sulit untuk Anda untuk mengenjoy pelajaran tersebut. Passion saya tahu adalah terhadap semua hal yang mengenai manusia atau sumber daya manusia seperti yang di-cover tadi. Alhamdulillah, saya lulus 7 tahun yang lalu, bulan Mei 2013. Dan setelah itu saya
mendapat pekerjaan yang selaras dengan passion saya tersebut di bidang sumber daya manusia. Saya bertransisi ke bidang manajemen konsultansi di Jakarta, di perusahaan yang bernama Deloitte, di mana fokus saya adalah untuk bekerja dengan klien-klien saya, yakni perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia, untuk mengoptimalkan performa organisasi mereka dari sisi people, sumber daya manusia, dari sisi budaya, dari sisi kultur, dan dari sisi organisasi. Saya berada di bidang tersebut selama lebih dari 5 tahun. Kalau misalnya kata orang-orang, 5 tahun di bidang manajemen konsultasi itu sangat lama. Namun alhamdulillah, apalagi beberapa tahun pertama, saya sangat enjoy pekerjaan saya tersebut. Momen pivotal saya terjadi kira-kira tahun keempat. Saya bertanya kepada diri saya, setelah 4 tahun, what's next? Teman-teman saya kebetulan kebanyakan sudah berpindah, either ke startup atau ke perusahaan besar atau ikut S2. Lalu saya penasaran. Saya juga banyak bekerja dengan kolega-kolega dari kantor di Singapura dan Australia. Apakah is this all? Can I do more? Apakah saya bisa melakukan sesuatu selain ini yang akan menjadi lebih baik untuk diri saya? Dan posisi saya waktu itu sebagai konsultan, saya harus selalu update mengenai best practice perusahaan-perusahaan ternama dari sisi sumber daya manusia, dari sisi organisasi dan budaya. Waktu itu saya kebetulan membaca buku dan saya sangat merekomendasikan buku ini. Judulnya Work Rules dari Laszlo Bock. Laszlo ini adalah thought leader dalam bidang SDM atau sumber daya manusia. Beliau adalah pembangun bidang people operations atau sumber daya manusia di Google dari awal. Dia membangun fungsi HR atau human capital tersebut di Google dari nol bersama dengan founder-founder Google yakni Larry dan Sergey. Saya bilang ke diri saya sendiri setelah saya baca buku tersebut sekitar 3 atau 4 kali atau lebih dari itu, if I were to go anywhere, it will be to this company. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya berpikir jika saya bertransisi dari human capital consulting ke company lain, itu harus menjadi lebih baik untuk diri saya. Alhamdulillah, awal tahun 2019, tahun lalu, saya akhirnya pindah ke Singapura dan saya bekerja di Google sekarang. Saya sangat bersyukur untuk itu. Dan apa yang saya petik dari transisi saya dari Deloitte ke Google, saya merasa bahwa saya setiap harinya ke kantor itu terus mempelajari banyak hal dari kolega-kolega saya dari seluruh dunia yang adalah orang-orang paling berinovasi yang saya tahu selama karir saya, baik di Deloitte apalagi di Deloitte. Saya selalu merasa bahwa saya selalu harus belajar tiap harinya agar saya bisa menambahkan value yang bermanfaat kepada tim dan perusahaan saya. Untuk teman-teman sekalian yang hari ini lulus dari bidang sains, teknologi, dan informatika, itu sangat relevan. Di era global ini, apalagi dengan situasi COVID, kita semua sudah merasakan betapa teknologi sudah jelas menjadi kebutuhan bagi kita semua. Tidak cuma dalam ranah pekerjaan, tetapi juga dalam membantu kita untuk berkomunikasi dengan kerabat-kerabat terdekat kita dan juga keluarga kita. Basis kalian sangat baik. Jadi, for your next step setelah lulus ini, saya harap Anda bisa pursue passion Anda, be it di perusahaan besar, di dunia startup, maupun menjadi entrepreneur sendiri. Sekarang, di tengah situasi COVID ini,
Saya sudah bekerja secara remote dari bulan Maret. Di karantina sendiri, tiap hari saya video conference dengan teammate saya dan bos-bos saya. Dan di luar waktu kerja, saya harus mencari aktivitas yang bermanfaat. Untuk itu, untuk saya sendiri, saya banyak lari dan masak. Saya selalu merasakan bahwa kita selalu harus sehat, walau dalam karantina sendiri, di situasi di mana kita tidak tahu sampai kapan situasi ini akan terjadi. Juga dalam waktu Ramadan, saya bersyukur walau sendiri diberi kesempatan untuk belajar lebih dalam mengenai agama. Juga banyak pelajaran dan waktu reflektif untuk menjadi pribadi yang lebih positif dan bermanfaat. Saya sadar bahwa kebahagiaan sesungguhnya adalah akumulasi dari kesuksesan dalam karir, kebahagiaan bersama keluarga dan kerabat, kesehatan, dan juga sama pentingnya atau paling penting adalah ketenangan hati dan pikiran. Kita selalu harus berpikir secara holistik. Kepada teman-teman sekalian, saya doakan yang terbaik dalam transisi ke dunia profesional. Dalam ringkas, beberapa pelajaran dari pengalaman saya ada dalam 3 poin. Pertama, follow your heart, follow your passion, atau ikuti hati nuranimu, ikuti nalurimu. Jika Anda menyukai apa yang Anda kerjakan dan melakukannya sepenuh hati, insya Allah hasilnya akan pasti baik. Kedua, push yourself to think globally. Tingkatkan kemampuan sampai ke tingkat yang maksimal. Seperti yang Pak Wagub tadi bilang, kita sekarang berada dalam era global. Sehingga kompetisi kita bukan hanya orang Indonesia atau Asia Tenggara, tapi kita berkompetisi dengan berbagai pribadi dari berbagai nasional. Sehingga kita harus selalu men-challenge diri kita untuk menjadi the best version of ourselves. Ketiga, sama dengan topik Be the Best Version of Yourself, jadilah versi terbaik tidak hanya dalam dunia profesional, namun dari sisi personal juga. Dari sisi kesehatan atau well-being, dari sisi keluarga, dari sisi kerabat terdekat, dan memiliki interest yang positif. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya. Sekali lagi selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan.